Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nah, nanti nama siapa yang dipanggil, kalian bisa hidupkan mikrofonnya. Mengerti? Oke. Alia Miftahul Jannah, Alivia Safira Putri, Aulia Trismiardini. Baik, berarti anak-anak Ibu hari ini hadir semua ya. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudulkan Tanah Airku. Dikarenakan pembelajaran kita daring, jadi anak-anak Ibu cukup menirukan nyanyiannya dari rumah saja ya, tanpa menghidupkan mikrofonnya. Mengerti? Baik, sebentar ya. Kan terkenal. Nah, baik. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, maka semoga kita dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita. Baik, anak-anak. Nah, apakah anak-anak Ibu ada yang tahu materi kita hari ini apa? Iya, hari ini kita tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran yang baru pada hari ini, apakah anak-anak Ibu ada yang masih mengingat materi sebelumnya? Iya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keunikan daerah tempat tinggalku juga, tetapi kita membahas mengenai lagu-lagu daerah. Nah, coba ada yang masih ingat lagu Kicir-Kicir berasal dari mana? Iya, dari Jakarta. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dengan mengamati teks nanti, anak-anak Ibu bisa menganalisis siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dari cerita teks fiksi. Nah, begitu juga dengan mengamati video nanti, anak-anak Ibu dapat menganalisis bagaimana pengaruh gaya dan gerak pada benda. Nah, yang pertama, keunikan daerah tempat tinggalku. Apa sih arti keunikan itu? Nah, keunikan itu artinya keistimewaan atau apa? Ayo, ciri khas. Nah, jadi setiap daerah tempat tinggal itu memiliki ciri khas. Nah, misalnya tempat Ibu itu ciri khasnya Ibu tinggal di Medan, Sumatera Utara. Nah, ciri khasnya itu apa? Istana Maimun. Nah, Istana Maimun itu merupakan tempat wisata yang terkenal di Medan, Sumatera Utara. Nah, Ibu mau tanya kepada Dita, keunikan daerah tempat tinggal kamu apa? Iya, Tari Serampang 12 ya. Nah, Tari Serampang 12 itu merupakan keunikan daerah tempat tinggal Dita. Berarti dari Deli Serdang ya. Nah, jadi keunikan ini tidak hanya tempat wisata aja, tetapi bisa adat istiadat dan tempat wisata dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa anak-anak Ibu yang pernah berkunjung ke daerah Yogyakarta? Ih, Putri udah pernah ya ke Jakarta. Kapan? Ke Yogyakarta kapan, Nak? Iya, tahun semalam ya. Oke, sekarang boleh perhatikan ya di gambar ini ada yang pertama gambar apa? Iya, simbol Tugu Yogyakarta. Yang kedua, tempat wisata ya, Candi Prambanan. Yang ketiga, upacara adat Grebek Mulut. Dan yang terakhir, transportasi Andong. Nah, ini merupakan ciri khas dari apa? Daerah Yogyakarta. Benar ya? Nah, keunikan ini dibagi menjadi dua ya, seperti yang Ibu katakan tadi. Ibu mengatakan Istana Maimun ya, karena itu merupakan tempat wisata. Nah, seperti yang dikatakan Dita tadi, keunikannya itu Tari Serampang 12. Nah, jadi keunikan ini terbagi menjadi dua, yaitu keunikan alam dan keunikan budaya. Di mana keunikan alam itu misalnya ada sungai, gunung, dan sawah. Nah, sedangkan keunikan budaya apa saja? Nah, ada adat istiadat, terus seni dan bahasa. Nah, jadi Bu yang dikatakan Dita tadi itu termasuk keunikan mana? Iya, keunikan budaya, karena tarian itu termasuk kepada adat istiadat ataupun seni. Nah, baik. Selanjutnya di sini Ibu ada teks. Nah, jadi anak-anak Ibu bisa membaca ya. Nah, di sini Ibu minta satu orang ya, Alivia, untuk membacakan teksnya ya. Nah, jadi isi teks ini berisikan tentang Candi Prambanan ya, yang sudah tadi ada salah satu khas ya, ciri khas atau keunikan di daerah Yogyakarta. Boleh dibaca, Alivia? Nah, baik, terima kasih Alivia. Nah, jadi teks yang sudah dibaca Alivia tadi itu merupakan jenis teks apa, anak-anak? Iya, jenis teks apa? Fiksi. Nah, apa sih teks fiksi itu? Cerita fiksi? Iya, cerita fiksi itu adalah cerita yang berisikan khayalan atau imajinasi. Nah, artinya cerita fiksi itu tidak nyata ya. Oke, sekarang Ibu mau kalian menentukan tokoh utama dan tokoh tambahannya. Nah, apa sih tokoh tambahan itu, Bu?
Nah, apa sih tokoh utama itu, Bu? Nah, tokoh utama itu tokoh yang sering muncul pada suatu cerita. Nah, sedangkan tokoh tambahan itu apa? Tokoh yang sesekali muncul pada cerita tersebut. Nah, jadi pada cerita yang telah dibaca Alivia tadi yang berjudul Roro Jonggrang, siapa tokoh utamanya? Iya, Roro Jonggrang ya, tokoh utamanya. Sedangkan tokoh tambahannya siapa? Iya, Bandung Bondowoso. Nah, selanjutnya, nah, di setiap tempat wisata itu pasti kita tetap menjaga kebersihan. Nah, begitu juga seperti tadi tempat wisata salah satunya di daerah Yogyakarta itu ada candi apa? Iya, Candi Prambanan, ya kan? Nah, jadi ada dua, di sini ada gambar, coba perhatikan. Apakah pada gambar tersebut petugas kebersihan itu melakukan gerak atau gaya? Nah, iya baik ya. Nah, jadi ada dua petugas kebersihan pada gambar. Satu petugas kebersihan sedang mendorong gerobak, petugas yang lainnya tampak sedang menarik gerobak. Nah, gerobak bergerak karena adanya tarikan atau dorongan. Nah, jadi petugas kebersihan itu melakukan gaya. Mengapa, Bu? Karena adanya perubahan memengaruhi keadaan suatu benda. Nah, bendanya di situ apa? Iya, gerobaknya ya. Nah, jadi sepertinya anak-anak Ibu sudah paham ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada materi video mengenai pengaruh gaya pada benda. Bentar ya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda. Nah, berdasarkan video tadi, gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Nah, berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Nah, jadi ada 4 pengaruh gaya terhadap benda. Nah, yang pertama tadi apa? Gaya dapat mengaruhi benda dia menjadi bergerak. Nah, misalnya apa? Ketika kita mendorong meja. Nah, yang kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, yang ketiga, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya apa? Ketika kita mendayung sepeda. Nah, ketika kita semakin cepat bisa, semakin lambat bisa, tergantung gaya yang kita keluarkan. Nah, yang selanjutnya, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, misalnya ketika kita menarik mainan mobil-mobilan ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan gaya tarik, nah dengan adanya gaya kita bisa memengaruhi gerak suatu benda. Nah, bisa ke kiri, mainan mobilan itu bisa ke kanan. Nah, baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Ada yang kurang mengerti dari materi ini? Baik, sepertinya sudah mengerti ya. Sudah ada pembagian kelompoknya. Sebentar link LKPD-nya Ibu kirimkan ya. Nah, anak-anak, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nah, jadi LKPD-nya bisa diklik link yang ada Ibu kirim di kolom chat ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Baik, anak-anak, nampaknya sudah ada yang mengirim ya. Bentar. Nah, jadi kelompok 2 ya, terlebih dahulu mengirim. Ya, di sini ada yang pertama itu ada ini, ayo membaca. Nah, coba kelompok 2 Zumairani presentasikan hasil diskusinya. Boleh dipresentasikan perwakilan kelompok 2 Zumairani? Baik ya, terima kasih Zumairani. Nah, jadi sebentar. Nah, tadi ada cerita fiksi juga ya yang berjudulkan Si Pitung. Nah, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi tadi? Nah, jadi cerita fiksi ini berisikan khayalan atau imajinasi. Nah, siapa tokoh utamanya dari cerita fiksi itu? Si Pitung. Nah, tokoh tambahannya ada anak buah Babah Lim, ada Haji Naipin. Siapa? Haji Naipin itu guru Si Pitung. Nah, selanjutnya ada siapa? Tuan Tanah, ada pemerintah Belanda yang bernama Scott Heine dan
Pak Pin. Nah, selanjutnya juga ada ini ya, mengamati video yang ada Ibu buat di LKPD, di mana ada perubahan pada mobil mainan ya kan. Nah, di mana perubahan pada mobil mainan itu jika kita melakukan gaya, yaitu digerakkan dari lambat ke cepatan. Nah, selanjutnya perubahan yang terjadi pada mobil mainan itu digerakkan dari lambat ke cepatnya. Jadi terdapat perubahan pada mobil mainan yang